Dengan sistem kandang baterai banyak sekali keuntungannya, salah satunya yaitu produksi telur bisa mencapai 95% bahkan bisa mencapai 100%. Di kandang baterai, setiap satu kandang atau setiap kotaknya hanya dihuni satu ekor bebek betina dewasa. Bebek betina yang tinggal di kandang ini tidak perlu menggunakan bebek pejantan, dikarenakan bebek betina tanpa pejantan pun bisa bertelur. Usaha budidaya bebek petelur merupakan jenis usaha yang menjanjikan. Usaha peternakan ini mudah sekali ditemukan di pedesaan terpencil. Sistem yang mereka gunakan kebanyakan masih bersifat tradisional, atau umbaran yang membiarkan bebek mencari makan sendiri. Bebek petelur merupakan salah satu dari jenis unggas lainnya. Bebek petelur banyak dibudidayakan di masyarakat, karena bebek petelur ini dihitung sangat menguntungkan dengan telur-telur yang dihasilkannya. Usaha budidaya bebek petelur dengan kandang modern, atau dengan sistem kandang baterai banyak sekali keuntungannya, salah satunya yaitu produksi telur bisa mencapai 95% bahkan bisa mencapai 100%. Jika cara pemberian pakan dan manajemen pemeliharaan dengan benar. Di sini saya tidak akan menjelaskan keuntungan apa saja dari berternak bebek petelur dengan sistem baterai. Lihat video sebelumnya keuntungan dan kekurangan usaha ternak bebek petelur dengan sistem kandang baterai. Tetapi, di video ini saya akan menjelaskan cara membuat kandang baterai untuk bebek petelur. Di kandang baterai, setiap satu kandang, atau setiap kotaknya, hanya dihuni satu ekor bebek betina dewasa. Kandang bisa terbuat dari bila bambu, maupun dari rangka kawat besi. Anggaran investasi kandang baterai ini relatif tinggi dibandingkan dengan tipe kandang lain. Bebek betina yang tinggal di kandang ini tidak perlu menggunakan bebek pejantan, dikarenakan bebek betina tanpa pejantan pun bisa bertelur. Hasil riset dan pengembangan yang saya teliti sampai saat ini, bebek betina mulai bertelur umur kurang dari 6 bulan. Saya menggunakan bebek jenis Mojosari, dan mampu bertelur selama 2 tahun. Di tahun pertama bebek akan masuk masa rontok bulu atau masa mabung. Masa mabung bebek yang saya teliti hanya selama 2 minggu saja, karena saya berikan obat, vitamin, ramuan dan pakan yang berkualitas, untuk mempercepat bebek bertelur kembali, dan bisa bertelur kembali selama 1 tahun lagi. Agar video ini tidak berdurasi panjang, kita langsung ke pembahasan cara membuat kandang baterai. Jangan di-skip videonya agar tidak gagal paham. Konstruksi kandang yang ideal adalah berbentuk tingkat menyerupai huruf A, bisa 3 tingkat ataupun 4 tingkat. Namun yang ideal adalah 3 tingkat. 2 di kanan, 2 di kiri, dan 1 di atas. Dengan model seperti ini, kotoran bebek yang berada di atas tidak akan jatuh ke dalam kandang di bawahnya, sehingga kebersihan kandang tetap terjaga. Jarak kandang baterai yang posisinya di paling bawah adalah 125 cm, sampai dengan 150 cm dari permukaan tanah. Ini bertujuan untuk memudahkan proses pembersihan kotorannya. Perlu diperhatikan bahwa kandang dibuat dari arah barat ke timur atau sebaliknya. Dengan cara ini, agar kandang mendapatkan pencahayaan yang cukup. Untuk ukuran kandang atau lahan kandang disesuaikan dengan berapa jumlah ekor bebek yang akan dipelihara. Namun untuk ukuran kandang persekatnya sendiri biasanya menggunakan ukuran standar. Saya menggunakan bila bambu untuk membuat kandang baterai, karena di tempat saya tinggal masih banyak bambu. Di sini, harga bambu per batangnya Rp10.000. Mungkin di daerah lain harga bambu per batangnya bisa lebih murah, atau lebih mahal. Untuk ukuran kandangnya sendiri, yaitu panjang atas 35 cm, panjang lantai bawah 50 cm, tinggi depan 35 cm, tinggi belakang 30 cm, lebar 25 cm. Dengan ukuran standar tersebut, maka lantai kandang akan memiliki kemiringan 10 derajat. Fungsinya agar telur bebek langsung terkumpul dengan sendirinya. Dengan begini kita tidak perlu khawatir telur akan terinjak oleh bebek. Untuk tempat pakan dan minum, kita dapat menggunakan pipa PVC dengan diameter 4 inci. Untuk air minumnya, kita bisa menggunakan nipel. Di sini untuk tempat air minumnya, saya menggunakan pipa PVC, karena untuk menekan biaya. Cara membuatnya yaitu, dengan membelah pipa menjadi 2 bagian, sehingga pipa berbentuk melengkung atau setengah lingkaran. Dan cara memasangnya yaitu, dengan posisi tempat air minum berada di atas tempat pakan. Hal ini bertujuan supaya, sisa-sisa pakan yang terbuang tidak jatuh ke tempat minum sehingga tempat minum akan tetap bersih. Dari ukuran kandang yang saya jelaskan tadi,
kita bisa hitung berapa ekor bebek yang akan kita pelihara, dan berapa luas tanah yang kita butuhkan. Semoga video ini bermanfaat bagi pemula yang ingin memulai usaha ternak bebek petelur. Bagaimana? Apakah Anda ingin mencoba beternak bebek petelur dengan sistem baterai? Agar tidak ketinggalan update video terbaru, tekan tombol subscribe, like, dan tekan tombol notifikasi loncengnya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.